Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mary Aprianti, NIM 19045026 dari Pendidikan Geografi. Saya akan membuat video tentang UTS, yaitu UTS. Yang pertama yaitu, kenapa ilmu astronomi dibutuhkan oleh ahli geografi? Ilmu astronomi adalah ilmu yang mempelajari tentang benda-benda langit. Astronomi dibuat berasal dari pemikiran orang-orang yang memikirkan tentang bagaimana alam semesta ini terbentuk. Ilmu astronomi itu berbeda dengan ilmu astrologi. Ilmu astrologi yaitu yang mempelajari tentang benda langit serta mengaitkannya dengan kehidupan manusia, tentang nasib seseorang itu. Sebagai cabang dari ilmu geografi, ilmu astronomi merupakan penunjang kejadian dalam geografi. Peran ilmu astronomi terhadap kajian geografi juga sangat penting karena pemahaman akan ilmu astronomi akan membantu seseorang dalam memahami fenomena geosfer yang menjadi pokok kajian geografi. Jadi ilmu astronomi itu sudah ada pada saat zaman Babilonia dan Sumeria. Aristoteles pernah ia adalah murid dari Plato, menganggap bahwa bumi menurutnya itu adalah pusat jagat raya. Berarti bumi dikelilingi oleh planet-planet lain. Sedangkan langit alam semesta bagian atas terdapat planet-planet, bintang, dan bulan yang bergerak ilmiah. Mereka adalah melingkar sempurna, kontinu, dan tidak terbatas. Jadi setelah itu pada periode selanjutnya atau masa-masa selanjutnya, yaitu ilmuwan itu mengamati fenomena di luar angkasa itu sudah menggunakan teleskop. Pengamatan yang dilakukan oleh Tycho Brahe yaitu yang dilakukan dengan mata telanjang. Ia mendapat bahwa tidak mungkin melakukan pengamatan tanpa panduan sesuatu teori. Ia menganut pandangan geosentris. Yang ketiga yaitu teori-teori dan hukum fisika yang terjadi di tata surya. Spektroskopi memberikan bukti pertama bahwa bintang juga mengandung zat yang ditemukan di bumi. Spektroskopi mengungkap beberapa nebula yang hanya murni mengandung molekul gas, sementara beberapa nebula lain menyembunyikan bintang di dalamnya. Penemuan ini selanjutnya membantu melahirkan gagasan nebula yang sama sekali bukan nebula tetapi melainkan gagasan galaksi. Nomor 4, karakteristik dan fenomena apa yang terjadi di matahari serta apa dampaknya terhadap bumi. Yaitu matahari itu memiliki bagian-bagian yaitu core, kosmos, fotosfer, zona konvektif, zona radiatif, dan core. Jadi dari komposisi matahari itu terdapat 91% zat hidrogen, 8,9% zat helium, 0,1% elemen lainnya seperti karbon dan nitrogen. Karena suhu ekstrim matahari, unsur-unsur ini berada dalam fase danau gas yang disebut plasma. Inti core matahari itu memiliki suhu sebesar 15 juta derajat Celcius atau setara dengan
27 juta derajat Fahrenheit. Fenomena yang terjadi di matahari itu banyak, seperti adanya salah satunya itu badai matahari. Badai matahari itu merupakan aktivitas interaksi matahari dengan medan magnetik bumi. Sebenarnya badai matahari ini hal lumrah yang terjadi. Ini menandakan bahwa matahari itu masih memiliki siklus yang aktif. Dampak yang ditimbulkan dari badai matahari ini terhadap bumi yaitu mungkin karena saat siklus keaktifan matahari itu matahari itu sedang klimaks atau sedang memuncak gitu kan. Angin matahari akan lebih kencang dan partikelnya banyak dan partikelnya bergerak lebih energik, sehingga bumi lebih banyak memaparkan partikel-partikel bermuatan tinggi dan radiasi elektronik energi tinggi. Contoh dampak dari badai matahari yaitu adanya gangguan pada medan magnetik serta menyebabkan gangguan sinyal. Atmosfer bumi terdiri dari 78 nitrogen, 21% oksigen, dan 1% lagi gas lainnya. Termasuk di dalam gas lainnya ini uap air, karbon dioksida, dan debu. Bumi berbeda dengan planet lainnya di tata surya, sehingga memungkinkan adanya kehidupan. Analisis faktor yang menyebabkan perbedaan tersebut serta apa saja komponennya. Yang pertama, faktor yang membuat bumi yang dapat ditinggali yaitu yang pertama, karena adanya keberadaan air yang melimpah, di mana air merupakan sumber kehidupan bagi manusia. Yang kedua, memiliki kandungan oksigen yang besar, sehingga makhluk hidup dapat hidup dan bernafas. Yang ketiga, orbitnya yang stabil. Bumi itu berputar konstan. Air di bumi memiliki 3 bentuk jenis. Yang pertama padat, kedua cair, ketiga gas. Ditambah lagi dengan adanya siklus hidrologi, jadi volume air di bumi itu tetap tidak berubah gitu. Karena adanya siklus hidrologi perputaran gitu. Atmosfer bumi terdiri dari 78% nitrogen, 29%